Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rauda Tujana dari kelas A Program Studi Teknologi Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Nah, pada video kali ini saya akan membahas sedikit mengenai dampak sosial informatika. Adapun tujuan pembelajaran pada materi ini yaitu yang pertama, siswa mampu menjelaskan kegunaan media sosial serta dampak positif dan dampak negatifnya. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua yaitu siswa mampu mengkaji kritis informasi atau berita dari media, terutama media online, dan menyimpulkan apakah suatu berita merupakan berita bohong atau bukan. Selanjutnya yaitu pengertian dari media sosial dan penggunaan dari media sosial itu sendiri. Nah, media sosial ini adalah salah satu teknologi yang dihasilkan dari perkembangan revolusi komputasi. Media sosial adalah media interaktif yang memungkinkan penggunanya untuk berkreasi, menuliskan ide dan ekspresi, serta membagikan informasi tersebut dalam komunitas virtual. Nah, saat ini sangat banyak aplikasi media sosial yang digunakan masyarakat, yang dimana salah satu fiturnya adalah pengguna dapat menciptakan konten seperti teks, foto, video, animasi, avatar, dan data serta berinteraksi dengan pengguna lain dalam bentuk komentar. Nah, selanjutnya yaitu klasifikasi media sosial. Klasifikasi media sosial ini terbagi menjadi beberapa, yaitu yang pertama ada blog, contohnya yaitu WordPress dan Blogger. Kemudian ada forum, contohnya yaitu PHPBB, Stack Overflow. Yang ketiga yaitu microblog, contohnya yaitu Wix, Tumblr, dan Medium. Kemudian ada foto sharing, contohnya yaitu Photobucket, Google Photos, dan Flickr. Kemudian ada video sharing, contoh aplikasinya itu seperti YouTube, video, dan juga TikTok. Nah, kemudian ada social network, contohnya itu seperti Facebook dan juga Instagram. Kemudian social gaming, contohnya itu Farmville, World of Warcraft, dan Mafia Wars. Dan selanjutnya yang terakhir yaitu social bookmarking, contohnya seperti Twitter dan juga Pinterest. Kemudian yaitu apa sih perbedaan dengan media tradisional? Yaitu perbedaan yang pertama yaitu dari segi interaktivitas. Media sosial berbeda dengan media tradisional seperti televisi, radio, majalah, dan juga koran dalam beberapa hal. Perbedaannya ialah dalam kualitas, jangkauan, dan sifat interaktifnya. Perbedaan paling pentingnya ialah dalam hal sifat interaktifnya, di mana media sosial ini kita dapat berdialog, berbalas komentar, sedangkan media tradisional terbatas interaksinya. Media sosial memiliki hubungan dari banyak sumber ke banyak penerima, sedangkan media tradisional dari satu sumber ke banyak penerima. Kemudian perbedaan kedua yaitu terletak pada aksesibilitas. Media sosial dapat diakses melalui browser atau aplikasi di perangkat seluler, memberikan akses mudah bagi pengguna. Nah, selanjutnya apa sih motivasi pengguna media sosial ini? Nah, pengguna media sosial terus bertambah dan berkembang di seluruh belahan dunia. Sebuah studi menarik oleh New York Times Consumer Insight Group mengungkapkan motivasi pengguna untuk berbagi informasi di media sosial yaitu yang pertama, berbagi dan meneruskan informasi yang berharga dan menghibur bagi orang lain. Kemudian yang kedua yaitu dukungan terhadap isu yang disetujui oleh pengguna. Dan yang ketiga yaitu berinteraksi, saling berbagi dan menumbuhkan hubungan yang baik dengan saudara, kolega, teman, dan bahkan orang lain yang baru dikenal. Selanjutnya yaitu dampak media sosial. Nah, dampak media sosial ini terbagi menjadi dua, yaitu ada dampak positif dan juga dampak negatif. Nah, yang pertama yaitu dampak positifnya.
yaitu ada kedekatan sosial dan kolaborasi, mempermudah komunikasi bisnis dan pemerintah, proses rekrutmen karyawan, dan penegakan hukum. Nah, kemudian dampak negatifnya, yaitu yang pertama, pengaruh negatif terhadap kesehatan emosional. Yang kedua, penyebaran berita palsu dan ujaran kebencian. Dan yang ketiga adalah potensi pencurian data dan penyalahgunaan profil pengguna. Selanjutnya yaitu mengenai pencegahan dan pengelolaan dampak negatif dari media sosial ini. Yang pertama yaitu pendidikan pengguna, yaitu dengan meningkatkan kesadaran tentang risiko dan etika penggunaan media sosial. Yang kedua yaitu ada regulasi dan hukum. Nah, regulasi dan hukum ini seperti menerapkan undang-undang untuk melindungi pengguna dari penyalahgunaan media sosial. Dan yang ketiga yaitu pengelolaan privasi, memastikan pengaturan privasi yang sangat tepat untuk melindungi data pengguna. Nah, selanjutnya yaitu bagian terakhir, yaitu kesimpulan dari keseluruhan materi, yaitu bahwasanya media sosial adalah alat yang kuat dengan dampak positif dan negatif yang signifikan. Kesadaran, pendidikan, dan pengelolaan yang bijaksana diperlukan untuk meminimalkan dampak negatif dan maksimalkan manfaatnya. Baik, itulah tadi sedikit penjelasan materi mengenai dampak sosial informatika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.